Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan program kreativitas mahasiswa kami, yaitu Food Quest. Sebelumnya perkenalkan tim-tim kami. Jadi sebagai ketua yaitu Taufikur Rahman, ada staf saya sendiri yaitu Varian, dan satu lagi staf yaitu Hilmi. Latar belakang dari Food Quest itu adalah, jadi pada era industri dan di saat pandemi seperti ini, kebutuhan masyarakat semakin meningkat, khususnya di bidang makanan. Oleh karena itu, kami ingin mengembangkan suatu aplikasi sebagai layanan penghubung antara pemilik catering dan pelanggan, di mana aplikasi ini akan membantu memudahkan pengusaha catering maupun customer menemukan dan menghubungi satu sama lain. Nah, tujuannya apa sih dari Food Quest ini? Jadi pertama, memberikan kemudahan bagi pemilik catering untuk memasarkan bisnisnya. Yang kedua, memberikan kemudahan juga bagi pelanggan dalam mencari informasi tempat catering. Manfaatnya itu, jadi aplikasi ini akan mempermudah dua pihak, yaitu pengusaha catering dan juga pelanggan catering. Pengusaha dapat memasarkan usaha mereka dan pelanggan dapat menemukan rumah catering tanpa harus langsung datang ke tempat catering atau mencari kontak catering tersebut. Lalu ada produk overview-nya. Jadi yang pertama adalah Food Quest application. Jadi kami membuat layanan Food Quest ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi Android. Lalu produk service and catering. Jadi pemilik catering dapat memasang produknya ke dalam aplikasi Food Quest. Lalu klien target market bisnis. Jadi pelanggan dapat melihat produk yang ditawarkan oleh berbagai pemilik catering yang telah mendapatkan produk cateringnya ke dalam aplikasi. Lalu apa-apa saja service yang ada di aplikasi kami ini? Jadi yang pertama, content of the catering. Jadi pemilik catering dapat mengisi menu yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Lalu connect with customer, jadi pelanggan dan pemilik catering dapat saling terhubung dengan aplikasi Food Quest. Lalu list of catering, jadi list catering kepada pelanggan untuk mencari tempat catering yang sesuai dengan pilihan yang diinginkan. Lalu ada katalog catering, jadi list pemesanan makanan pada catering yang dipilih oleh pelanggan. Lalu ada order with pleasure, jadi info catering yang dipesan dengan pilihan pemesanan yang beragam untuk memudahkan pelanggan dalam menentukan pilihannya. Selanjutnya, pada bagian analisis kompetisi dan peluang pasar produk, kami dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan komposisi yang lengkap yang saling mendukung, kami yakin dapat menjalankan usaha ini dengan maksimal, sehingga dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Lalu pada bagian kompetisi dan peluang, kami melakukan daerah wilayah pemasaran, yaitu memasarkan untuk seluruh daerah di Indonesia. Selanjutnya, target pasar yang dituju, yaitu dengan menentukan target pasar sebagai strategi pemasaran untuk melakukan pengelompokan konsumen, mulai dari kalangan individu, rumahan, acara, kampus, hingga kantor. Lalu pada bagian saluran distribusi, yaitu layanan Food Quest ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi Android, sehingga pemilik catering dan customer dapat mengunduh melalui Google Play Store pada platform Android. Lalu pada bagian promosi, yaitu dengan berbagai promosi di sosial media seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook. Selanjutnya, kita memasuki mekanisme produksi produk. Nah, berikut merupakan tahapan dalam pembuatan aplikasi. Yang pertama, tahapan persiapan. Yang pasti tentunya kita akan membuat aturan bisnis. Lalu kita membuat desain prototipe, lalu membuat blueprint dan SRS, dan mendaftarkan ke Android Developer Program, dan yang terakhir menciptakan ide-ide kreatif lainnya. Selanjutnya pada tahapan pembuatan aplikasi, yang pasti tentunya kami membutuhkan laptop dengan spesifikasi yang mumpuni, lalu koneksi internet yang lancar, software pembuatan aplikasi, dan pembuatan program dan testing, dan yang terakhir yang pastinya maintenance aplikasi. Lalu pada bagian desain produk, kami telah membuat desain interface untuk nantinya yang akan digunakan pada
aplikasi Foodcast ini. Nah, seperti yang bisa dilihat, ada tampilan login yang nantinya customer atau catering dapat membuat akun di aplikasi Foodcast ini. Nah, berikut merupakan tampilan homepage dari aplikasi Foodcast. Seperti yang bisa dilihat pada layar ini. Nah, selanjutnya pada strategi penjualan dan pemasaran, yang pertama yaitu untuk berbagai kalangan masyarakat, yaitu dengan memperhatikan kondisi sekitar sebelum aplikasi Foodcast diluncurkan ke masyarakat luas, dengan survei ke beberapa organisasi terdekat untuk melihat tingkat kebutuhan catering dengan pelanggan. Lalu, pada bagian sosial media sebagai sarana pemasaran, yaitu untuk strategi pemasaran ini kami akan melakukan sebuah promosi secara online dengan memanfaatkan iklan di media sosial. Dan yang terakhir yaitu pelayanan secara gratis untuk semua, yaitu layanan Foodcast ini tidak meminta biaya kepada calon pengguna, tetapi memberikan layanan-layanan yang prima sehingga membuat pengguna merasa bahwa dirinya itu penting bagi kami. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana anggaran dan keuangan dari aplikasi Foodcast. Yang pertama, untuk pembuatan aplikasi, VCC Google Play Developer, software, internet service, serta personal komputer memiliki fixed cost sebesar Rp12.900.000. Selanjutnya, untuk upgrade software, upgrade application, payment processor, promotion, internet, kredit, working space, serta transport memiliki variable cost sebesar Rp1.800.000. Variable cost di sini berarti kemungkinan cost tersebut dapat berubah di masa depan. Selanjutnya, untuk BEP unit sebesar Rp12.900.000 dibagi 6 juta dikurang Rp1.820.000 atau kurang lebih 3 kali 100 transaksi sama dengan 300 transaksi. Jika rata-rata laba dari setiap transaksi kurang lebih Rp55.000. Lalu, untuk payback period atau PBP sama dengan BEP dibagi minimal target transaksi per bulan sama dengan 300 dibagi 40 atau kurang lebih 7,5 bulan dengan keuntungan Rp2.400.000 sampai Rp4.000.000. Kemudian untuk aspek sumber daya manusia terdiri dari project manager. Project manager bertugas untuk mengatur dan bertanggung jawab dengan proyek yang dikerjakan. Lalu ada programmer yang bertugas sebagai developer software dengan mengimplementasikan proyek yang dikerjakan. Lalu ada desainer yang bertugas untuk merancang bentuk konsep secara visual agar terlihat lebih menarik. Lalu ada tester yang bertugas untuk melakukan testing pada program sesuai dengan use case yang ditentukan. Terakhir, marketing bisnis bertugas melakukan seluruh kegiatan pemasaran sampai ke tangan para konsumen. Lalu, untuk jadwal kegiatan development program ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, persiapan usaha yang dilakukan pada bulan ketiga, penyusunan proposal yang dilakukan pada bulan kedua, tahap marketing yang dilakukan pada bulan ketiga dan keempat, lalu tahap development yang dilakukan pada bulan kelima. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi ini memberikan sedikit detail tentang aplikasi Foodcast untuk program kreativitas mahasiswa dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.